Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan ini, Ibu membawakan materi pengujian produk. Jadi, kalau namanya pengujian produk itu, kita harus mengetahui apakah produk itu layak dikeluarkan atau tidak. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat dari materi-materi yang akan Ibu jelaskan nanti. Tapi sebelumnya nak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu kita memasuki namanya kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar yang pertama, menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Dan yang kedua, melakukan pengujian produk barang atau jasa. Indikator pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan pengujian produk. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian pengujian produk. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk. Kita masuk dalam definisi pengujian produk. Nah, yang Ibu bilang tadi, jadi produk itu ada dalam suatu pengujian agar suatu produk itu bisa berjalan dengan lancar. Apa sih definisi dari pengujian produk? Oke, pengujian produk merupakan bagian dari aspek pengembangan produk. Pengujian produk juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Jadi, yang Ibu bilang tadi nak, pengujian produk itu adalah suatu yang harus kita ketahui apakah layak atau tidak suatu produk itu di pasaran ataupun di mata konsumen. Kalau tidak layak, maka produk tersebut tidak akan diedarkan atau dikeluarkan. Jadi, sebelum dikeluarkan suatu produk, maka produk tersebut harus adanya suatu pengujian terlebih dahulu. Terjamin tidak suatu produk tersebut. Jadi harus mengetahui produk-produk yang harus dikeluarkan. Kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pengujian produk. Pengujian produk yang pertama, kita tuh harus memastikan bahwa persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontak produk dapat dipenuhi. Jadi, suatu produk itu harus dilihat apakah dalam suatu produk itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Dan yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Nah, di sini yang bagian kedua itu produk yang sudah diuji apakah dia sudah layak atau belum, atau sudah sejalan dengan apa yang kita rancangkan atau belum. Kalau dia tidak seimbang atau tidak di jalur yang sama, dia tidak akan pernah bisa seimbang, akan berbeda. Jadi dia itu harus diuji, harus berjalan dengan sejalurnya. Dan yang ketiga adalah alat demonstrasi produk. Nah, alat yang digunakan untuk membuat suatu produk itu layak atau tidak. Kalau tidak layak, maka produk itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang keempat, menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Jadi, produk yang sudah jadi maka dilihat kembali pada akhir dalam suatu produk tersebut. Dalam segi kemasan, dalam segi isi produk itu harus sejalan dengan baik. Dan yang kelima, menyediakan dasar komunikasi teknik suatu produk. Jadi
bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam suatu produk, kita harus mengetahuinya, dan para konsumen juga harus mengetahuinya. Makanya itu harus adanya komunikasi teknik dalam suatu produk. Dan selanjutnya adalah menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Jadi setiap produk ini itu tidak akan pernah sama dan berbeda. Jadi kamu kalau membeli suatu produk, kamu harus melihat betul dari kelayakan suatu produk. Jangan sampai salah membeli suatu produk. Dan yang ketujuh itu adalah membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam suatu produk, kamu bisa memberikan dan memecahkan suatu masalah tersebut. Apa kekurangan dan keuntungan dari suatu produk tersebut? Kalau misalnya ada kerusakan, maka itu harus diperbaiki. Kita masuk ke dalam keuntungan dan resiko pengujian produk. Yang pertama itu adalah menjajal strategi pemasaran. Jadi setiap pemasaran itu berbeda-beda dalam suatu produk, tergantung pada suatu pemasarannya. Kalau memiliki strategi pemasaran, kita itu banyak. Contoh aja dalam sedikitnya itu adalah menggunakan brosur ataupun lain-lainnya. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Nah, di sini adalah memberikan informasi penting. Apakah produk yang kita keluarkan itu bagus? Itu harus kamu ketahui dan kamu berikan kepada konsumen. Apa sih inti dari suatu produk ini? Kamu harus kasih tahu kepada konsumen. Dan yang ketiga, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Jadi strategi merek ini tidak semuanya itu sama, tetapi setiap merek itu berbeda-beda dan memiliki desain yang berbeda-beda, ataupun dengan keuntungannya, fungsinya juga berbeda-beda. Jadi kamu juga harus mengetahui bukan hanya dari produk itu saja, tapi kamu harus mengetahui kelebihan dari suatu produk tersebut. Selanjutnya adalah membantu produsen mencermati kesalahan. Jadi kalau dalam membuat suatu produk pasti adanya resiko. Kalau misalnya menggunakan suatu mesin, itu produk itu langsung di jalur yang sama, sejalan. Tapi kalau kita memiliki kesalahan satu, itu suatu produk yang seterusnya itu akan salah dan tidak akan pernah sama. Jadi itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Jadi harus diperbaiki dan harus diseimbangkan. Ini adalah kerugian pengujian produk. Yang pertama adalah pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Iya, kenapa? Kalau namanya suatu produk tidak bisa dikeluarkan, maka suatu perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat besar. Dan itu harus mengulangi suatu produk yang sudah ada. Jadi yang Ibu bilang tadi, produk itu digunakan menggunakan mesin. Jika kamu menggunakan mesin, satu kesalahan semuanya bakalan fatal. Dan itu harus diulangi kembali. Makanya suatu perusahaan itu bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Dan yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam penerapan pengujian produk. Jadi apa sih permasalahannya? Itu harus kamu ketahui. Contoh sedikit, dalam bahan bakunya kalau tidak seimbang, maka kamu bisa buat penerapan pengujian produknya. Apakah dia layak atau tidaknya, kamu bisa rubah. Jadi memperbaiki lebih baik lagi jika itu tidak ada namanya penerapan ataupun tidak lebih baik. Sekarang kita masuk ke dalam pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk.
Pihak yang berperan adalah pemerintahan. Kenapa adanya suatu pemerintahan yang berperan? Oke, peran dari pemerintahan adalah peran umum yang dilakukan pemerintahan dalam pengujian adalah menetapkan hukum dan menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan dari produknya. Jadi itu harus ada dari pemerintahan. Jadi nggak hanya kita membuka suatu usaha, tapi kita ada namanya undang-undang atau jalur hukum dari pemerintahan. Dan yang kedua adalah dari perusahaan. Jadi dia dua, pemerintahan dan perusahaan. Kalau dia dari perusahaan, peran dari perusahaan itu dalam pengujian produk adalah menyediakan produknya dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Jadi layanan apa? Kita melayani suatu konsumen, apa yang dia minta, apa yang dia perlukan, maka dia harus mengeluarkanlah suatu produk tersebut dengan sebaik mungkin. Itu saja materi yang Ibu sampaikan, Nak. Semoga bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kamu dengan baik dan tetaplah semangat dalam belajarmu. Ibu yakin kamu selalu bisa menghadapi semua permasalahan ataupun mengerjakan soal-soal kamu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.